Siapa? Pun di rencang-rencang nih. Tereng tuki. Pun di mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat sampai detik ini. Okay. Insyaallah mau lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah di ayat 42. Terus Mas. Terakhir 42. Iya. Al-Baqarah 42. Taib. Mas yang kasep ke nyusul mawon insyaallah. Saya ulang sedikit. Di ayat yang ke-42 dari surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mentalbiskan kebenaran dengan kebatilan dan jangan kamu menutupi kebenaran tersebut wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang ahli kitab, terutama orang Yahudi nih nggih. Ya, tiang-tiang Yahudi nih. Yang mana mereka ini kan orang-orang yang di sebelum Islam itu mereka diberikan ilmu, diberikan Alkitab. Yang mana di dalam Alkitab mereka itu ada kebenaran. Nah, makna dari al-haqqa di sini, al-haq kebenaran di sini, sebagian ulama tafsir mengatakan jangan mencampurkan atau mentalbis. Talbis itu kan mencampur, mengaduk. Sebenarnya kata dari kata libas. Albasa yulbis, libas itu pakaian. Seperti jaket ini. Kebenaran itu jangan dilibasi. Jangan ditutupi, jangan disamarkan. Hasilnya jangan dicampur. Yang benar dicampur sama yang buruk. Apa makna dari al-haq? Kebenaran yang tidak boleh ditutupi itu. Tafsir dari para ulama yang pertama itu adalah al-Islam. Jangan menutupi kebenaran yaitu Islam. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebatilan. Ajaran Islam itu jangan dicampurkan dengan apa? Ajaran-ajaran yang batil. Ajaran-ajaran yang di luar Islam. Nah, ini larangannya. Jadi dilarang, hukumnya haram seseorang itu mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran non-Islam. Kalau yang diajak bicara di sini khitobin itu sinten? Tiang Yahudi. Berarti jangan kamu mencampur adukkan antara agama Yahudimu itu ya dicampur dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu makna yang pertama. Berarti jelas nih, hukumnya haram. Apa? Pluralisme keyakinan agama itu hukumnya haram. Berusaha untuk mencampur adukkan keyakinan-keyakinan dengan keyakinan Islam atau ajaran Islam. Termasuk ibadahnya juga tidak boleh. Ya, ibadah-ibadahnya. Contohnya apa? Contoh kathah. Contoh misal orang-orang Yahudi sama orang-orang Islam atau orang Kristen dengan orang Islam atau agama apapun doa bersama. Ini kan termasuk apa? Dicampur nih. Enten kiai ini, enten ustate, enten sinten malih. Pendetane wonten, enten rahib-rahib. Buddhis yang Buddhis wonten sedanten. Hindu, Buddha, Kristen jadi satu tempat. Ayo kita doa bersama. Itu termasuk contoh ayat, apa makna dari ayat
Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampur adukan antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Itu makna yang pertama. Jadi hukumnya haram, tidak boleh. Contoh liane memang apa? Contoh liane mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran non-Islam. Ya banyak. Ya, seperti misal tiang Islam merayakan ibadah di gereja misal. Atau misal orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen melakukan ibadah di masjid. Ibadahnya semacam-macam. Ya ini termasuk makna dari ayat wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil, yang salah. Soalnya tafsir al-haq itu kebenaran, al-batil itu ya tafsir dari al-haq kebenaran adalah Islam, dan tafsir dari al-batil itu ajaran-ajaran non-Islam. Mantune kuna apa malih? Tafsir yang kedua, wala talbisul haqqo bil batil niku terus para ulama ngeten. Al-haq niku sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Jangan mencampur adukkan ya sifat-sifat yang benar bagi Nabi Muhammad. Jadi di kitab Taurat itu kan disebutkan sifatnya Nabi itu. Nabi itu Nabi terakhir namanya Muhammad, sifat fisiknya seperti ini, sifat akhlaknya seperti ini. Itu kebenaran. Kebenaran yang disampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kalau tiang-tiang Yahudi, sifat-sifat Nabi terakhir itu tadi disebutkan apa sifat-sifat yang tidak benar, yang batil. Nah, wallahu alam detailnya seperti apa, tapi intinya mereka berusaha supaya umat-umat ahli kitab seperti Yahudi, Nasrani tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad tadi. Oke, gampangannya misal mereka menyebut Nabi kita dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Pedofil lah, apalah, kan ngoten. Sebutan-sebutan yang sebenarnya hal sebenarnya tidak pantas, dan di kitab-kitab mereka bahkan mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi yang terakhir. Nah, dengan ditambahi sifat-sifat yang jelek seperti itu, orang itu akhirnya kan lari, menjauh, itu kan, sehingga tidak mau mengikuti Islam, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Sedangkan perintahnya adalah mengikuti Nabi akhir zaman. Nabi ini sifatnya elek, disifati dengan yang jelek-jelek, yaitu tadi talbisul haqqo bil batil, mencampur adukkan antara sifat yang benar dengan sifat yang batil. Nah, ini juga hukumnya apa? Haram. Apa? Yaitu menyebut atau memberikan sifat-sifat yang jelek, yang tidak pantas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk niku, jadi mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah dalam semua konteks itu tidak boleh, Pak. Baik ajaran Islam dicampur dengan ajaran Islam, yang halal dicampur dengan yang haram. Tafsir ini kan kelihatannya berbeda. Yang satu menafsirkan al-haq itu ajarannya, yang satu menafsirkan al-haq itu adalah Rasulnya, kan? Sifat-sifat Rasulnya. Kelihatannya berbeda kan? Tapi perbedaan ini bukan perbedaan sing sifatnya ini bertolak belakang, tidak. Justru ini perbedaan yang sifatnya bisa dikompromi, bisa diakomodir semua maknanya. Paham nggih? Nah, jadi meskipun dalam tafsir itu para ulama itu kadang berbeda pendapat dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kebanyakan perbedaan itu sifatnya perbedaan yang bisa dikompromikan, bukan perbedaan yang sifatnya bertentangan. Seperti ini. Kemudian larangan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa taktumu di sini harusnya itu wa taktumuna, ada nunnya harusnya. Tapi ketika nunnya hilang menjadi wa taktumu. Artinya apa? Artinya kalimat ini kalimat larangan. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan batil, dan jangan kamu menutup-nutupi kebenaran. Berarti ada dua larangan di sini.
Larangan yang pertama wau napa? Mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah dalam semua konteks, tidak boleh. Ya, terutama tadi itu, ajaran Islam dicampur dengan ajaran non-Islam. Kemudian larangan kedua napa? Wataktumu al-haqqo, jangan kamu menutup-nutupi kebenaran itu. Menutup-nutupi apa? Kebenaran. Ayat ini yang diajak bicara, khitabnya itu adalah ulamanya orang-orang Yahudi, Pak. Rohib. Rohibnya mungkin ya seperti kiai ya. Seperti kiainya orang Yahudi, orang-orang yang ngerti kitab. Sanes tiang-tiang awam. Bukan orang-orang awamnya yang diajak bicara di sini, tapi siapa? Orang-orang ulamanya. Kenapa yang diajak ngomong ini ulamanya? Yang diberi ancaman ini adalah ulamanya. Kamu ulama, kamu orang alim, kamu orang pinter, kamu orang ngerti, jangan sampai kamu ketika diberikan ilmu yang kamu miliki itu justru disembunyikan. Nah, maksudnya gitu. Ilmu yang Allah berikan kepada kamu, jangan sampai malah kamu sembunyikan, ditutup-tutupi. Berarti ini ada larangan apa? Menutup-nutupi kebenaran. Haram hukumnya. Berarti kalau kita lihat tafsir tadi itu, jangan kamu menutup-nutupi kebenaran. Berarti jangan kamu menutup-nutupi kebenaran ajaran Islam. Termasuk maknanya adalah jangan kamu menutup-nutupi apa? Kebenaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya umat itu dijelaskan, ini loh orang ini Muhammad, dia itu adalah Rasul terakhir, persis sifat-sifatnya seperti yang disebut dalam kitab-kitab kita. Bahasanya gitu, harusnya. Soalnya kan ulama, ngerti kitab, bisa membaca dan seterusnya. Beda tiang awam benar saged maca, Pak. Tidak bisa baca mereka. Maka khitab di sini adalah orang-orang ulamanya. Kewajiban orang yang memiliki ilmu itu adalah menyampaikan ilmu. Menyampaikan kebenaran kepada orang yang awam. Wajib nih. Terlepas nanti wajibnya fardu ain atau fardu kifayah. Tapi secara umum ilmu itu wajib disampaikan secara kifayah. Fardu kifayah, berdakwah itu tidak semua harus jadi ustadz, enggak. Tapi ya harus ada yang jadi ustadz, harus ada yang jadi dai, menghabiskan waktunya untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Harus ada orang kayak gitu. Meskipun tidak semuanya. Nah, orang-orang yang diberikan ilmu tadi, dititipi ilmu tadi, jangan kamu menutup-nutupi kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahuinya. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi kitabullah, kitab-kitab Allah, menyelisih perintah-perintah Allah dalam kondisi dia itu ngerti. Orang yang bermaksiat dalam kondisi dia jahil, dalam kondisi dia nggak ngerti kalau itu maksiat, itu dosanya lebih ringan ketimbang orang yang bermaksiat sedangkan dia ngerti kalau dia itu bermaksiat. Gitu. Dua-duanya dosa. Tiang awam ngelampaui amalan maksiat nggak dosa tetap. Salah sapa yang belajar kan ngoten nggih. Salah siapa dia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Orang yang berilmu melakukan maksiat yang sama, dia juga berdosa, bahkan dosanya lebih jelek. Kenapa? Karena dia jelas-jelas ngerti itu barang salah tapi tetap dikerjakan. Nah, di sini ada teguran bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ya seperti saya, jenengan yang sudah ngaji, mendengarkan majelis ilmu, ngerti barang salah, ya maka adabnya terhadap ilmu itu harusnya dijauhi, barang salah dijauhi, yang keliru. Jangan malah menyembunyikan kebenaran itu, ditutup-tutupi. Nah ini larangan ya. Di ayat 42 surat Al-Baqarah. Nontonnya Pak, ayat ke-43. Allah Ta'ala memerintahkan. Kalau tadi larangan, kalau ayat 43 perintah. Okay. Perintahnya apa?
wa aqimus sholata wa atuz zakah, maka tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Khitabnya masih sama. Sing dijak bicara tasik samit yang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, tegakkanlah sholat. Makna dari iqamatas sholah, iqamah itu menegakkan sholat. Yang namanya menegakkan sholat itu para ulama menyebutkan bahwa iqamatus sholah maknanya adalah mengerjakan sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya. Sholat itu kan kompilasi ibadah. Ada bacaan Al-Quran, ada zikirnya, ada rukuknya, ada sujudnya, kan gitu. Dari semua kompilasi ibadah yang menjadi satu, yang disebut sholat tadi itu, ada yang rukun, boten saged ditinggal, masih lali, kudu diulang sholatnya. Ada juga yang disebut wajib, di bawahnya. Wajib itu harus dikerjakan, sengaja ditinggal, tidak sah. Tapi kalau kelupaan, masih tetap sah. Nah, itu bedanya rukun sama wajib. Di bawahnya ada sunnah. Sunnah ini pelengkap-pelengkap, amalan-amalan pelengkap. Nah, niku yang namanya menegakkan sholat itu adalah tadi apa? Mengerjakan sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan wajib. Minimal rukun sama wajibnya dipenuhi, itu namanya qomatas sholat. Perkara ditambahi sing amalan sunnah, alhamdulillah tambah sempurna kan. Nah, ini perintahnya adalah menegakkan sholat. Jangan sampai diwalik, Pak. Sunnahnya dilampahi, wajibnya ditinggal. Contoh kepundi? Sholat berjamaah di masjid yang apa? Yang ramai. Masjidnya ramai, jamaahnya kada. Kan sunnah niku, mengerjakan sholat di tempat yang ramai. Makin banyak jamaah kan makin afdol. Berarti kan sunnah. Tapi yang namanya rukun sholat, yang namanya tumak ninah, itu rukun sholat. Tenang ketika sholat. Buatan enten, tumak ninahnya tidak ada, tapi ramenya ada. Orang itu kadang milih sing rame-rame ngoten niku. Ayo sholat, kono masjid gede. Apa nih kono? Wah enak nih kono sholatnya cepet, rame ya. Yang digolek itu rame nih. Padahal niku ang sunnah kan. Tapi tumak ninah mboten enten, salate buat cepet-cepetan. Nah, ngoten niku berarti bukan menegakkan sholat. Yang diajak bicara adalah orang-orang Yahudi memang. Orang Yahudi, tapi sebenarnya ini juga secara tidak langsung ditujukan kepada umat Islam. Jadi makna dari iqamatus shalah apa? Menunaikan sholat, mengerjakan sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan wajib-wajibnya minimal. Mantune kono wa ita zakah, dan mendatangkan zakat, membayarkan zakat. Ini kewajiban bagi orang-orang Yahudi ketika mereka masuk Islam. Tiyang niku lek ngaku Muslim, orang Yahudi kan diperintah untuk masuk Islam. Maca syahadat, lek pun maca syahadat kewajibannya napa? Salat, nggih zakat. Sederhana orang Islam itu. Orang Islam itu kalau dia ngaku Islam, maka dia cirinya setelah dia baca syahadat ngerjakan salat. Dia ngaku Islam tapi mboten salat, nggih repot. Mengaku-ngaku tok. Nah, mboten poso, mboten bayar zakat. Ke Islam itu Islam dugi pundi, nah, kan repot nih. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat apa? Zakat yang wajib, yaitu zakat harta. Misal tiang niku gada sawah, sawai panen, kok sampun melebet nisab, takarane niku. Nggih berarti wajib bayar zakat pertanian. Nggih menawi nyimpen mas-masan, nggih kan? Nyimpen mas-masan, kathah, nabung, investasi emas. Kok sampun masuk nisab, pun melebet 1 tahun, nggih. Nggih berarti sampun wayahe bayar napa? Bayar zakat.
Ini kudu dipelajari nih Pak, bagi orang-orang yang memang diberikan kelebihan rezeki. Mantune napa? Warka'u ma'ar rokiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Terus para ulama, rukuk itu kan bagian dari rukun sholat. Tapi rukun sholat itu banyak. Kenapa yang disebut kok cuma rukuk? Nah, ini. Sholat niku rukunnya kathah. Maca Fatihah nggih rukun, maca takbir nggih rukun. Sujud nggih rukun, rukuk nggih rukun sholat. Sami. Tapi kok sing disebut mriki warka'u, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, kok bukan wasjudu ma'as sajidin, misalnya sujudlah bersama orang sujud. Napa waqra'u al-Qur'an ma'al qari'in, macalah Al-Qur'an bersama orang yang baca. Kenapa kok bukan itu, kok rukuk? Kan sama-sama rukun. Para ulama mengatakan karena orang-orang Yahudi itu dulu sholatnya mereka itu tidak melakukan rukuk. Jadi tiang Yahudi sian niku nggih enten syariat sholat itu wonten, Pak. Tapi tata cara sholatnya itu ya tidak sama seperti tata cara sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berhubung Rasul terakhir niku sampun medal, sampun hadir, syariat lama itu dihapus dengan syariat baru. Nggih termasuk napa? Nggih syariat salat, nggih tiyang sian salat. Tapi mungkin waktu salatnya, cara salatnya benten kali tiyang sakniki, tiyang Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintahnya di sini warka'u ma'ar rakiin, rukuklah bersama orang wasallam. Nah, rukuklah bersama Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku alasan kenapa diperintahkan untuk rukuk bersama orang-orangnya. Ini berarti menjadi isyarat sebenarnya yang namanya sholat berjamaah yaitu perintah. Dan perintah itu hukum asalnya wajib. Ada sebagian ulama mengatakan wajib ain seperti Imam Ahmad. Ada yang mengatakan wajib kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi intinya Pak, yang namanya perintah mengerjakan sholat dengan jamaah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh pemikirannya sunnah. Enten apa bangun masjid gede-gedean APKB kan? Masjid dibangun dhuwur, gede, ornamen. Tapi sunnah benusan masjid, ya percuma. Mending bangun gereja mawon sholat teng gereja diagengaken kan. Nah, tapi intinya adalah ini perintah dari Allah Ta'ala. Memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rojih adalah yang laki-laki itu hendaknya sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi warka'u ma'ar rakiin perintahnya adalah sholatlah bersama kaum muslimin yang mengerjakan sholat. Tapi sebenarnya ada juga makna yang lain. Warka'u ma'ar rakiin tadi apa? Orang Yahudi itu mereka menjalankan syariat sholat, tapi mereka nggak pakai ruku. Diperintahkan sholat, yang mana sholatnya ada rukuknya seperti yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini ada perintah umum, yaitu apa? Perintah untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat dan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kan perintah tekstualnya itu perintahnya sholatlah bersama orang yang sholat. Tapi di balik itu sebenarnya adalah perintah untuk mengikuti syariat dan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran atau syariatnya orang-orang terdahulu. Nah, syariat itu yang Yahudi kan syariat lami kan, syariat orang dulu. Itu warisan leluhur mereka, agamanya mbah-mbah mereka. Tinggalkan karena sudah ada apa syariatnya Nabi Muhammad. Nah, itu bahasanya seperti itu. Berarti sama, umat Islam juga diperintahkan dengan perintah yang sama. Ketika sudah datang syariat Rasulullah SAW, ajaran dari Nabi kita Muhammad, maka kesampingkan ajaran-ajaran dari mbah-mbah kita.
Tapi kok jare tiyang sepuh sih ngeten. Pas ngomong tiyang sepuh, niku sudah dihapus tuh aturan seperti itu. Ketika ada ajaran orang-orang terdahulu kemudian bertentangan dengan ajaran Islam, mana yang didahulukan? Yang didahulukan ya ajaran Islam, yang Muslim. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, yang Muslim, ya berarti kita harus mendahulukan apa? Ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mendahulukan ajaran nenek moyangnya. Tidak mempertahankan ajaran atau agama leluhurnya, tidak boleh. Benten lah misalnya tradisi atau ajaran dari orang-orang terdahulu itu masih bisa diterima, masih bisa diakomodir dalam syariat Islam, tidak ada masalah. Tradisi gotong royong, nopo-nopo, bos pembentuk usaha tumbas, ayo digarap bareng-bareng mawon, bisa ngoten kan? Ya tidak ada masalah. Nah, tradisi-tradisi seperti itu. Jadi itu makna dari ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Jadi kalau yang diajak bicara orang Yahudi berarti diperintahkan untuk mengerjakan sholat seperti yang disyariatkan Rasul. Tapi kalau khitabnya kepada kita sama seperti itu, perintahnya sholat sesuai dengan syariat Rasul dan juga secara umum perintah untuk mengikuti syariat Rasul ya dan sunnahnya semuanya. Mantuniku di ayat yang ke 44. Ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, Atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan perintah perintah al-birru, itu tafsirnya at-ta'ah. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk taat, untuk nurut, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu membaca Alkitab. Masih sama, yang diajak bicara masih orang yang sama, yaitu sinten? Tiang-tiang Yahudi, terutama sinten? Para ulama-ulamanya, kiai-kiainya Yahudi, rohib-rohib dan semisalnya. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh para ulama, yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Terus Imam Ibnu Katsir ngeten, kana Banu Israil ya'muruna an-nas bi ta'atillah bi taqwa. Dulu kebiasaan orang-orang Bani Israil, terutama rohibnya tadi itu, nyuruh orang untuk takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Pinter, Pak. Jarkoni ini kok. Napa Jarkoni? Pinter napa? Ngomong, badan pinter ngelakoni. Tiang-tiang Yahudi ini kok ngengken jamaah tiang-tiang bita'atillah, taat kepada Allah, takwa dan seterusnya. Wa yukhalifun, nanging mereka ini malah menyelisihi apa yang mereka perintahkan. Ngengken tiang jenengan sholato, iya ini mboten sholat, ngoten niku. Bahkan dahulu ada ini contoh, ada hadisnya, Pak. Nabi niku pernah menjenguk anaknya orang Yahudi. Sakit sampai menjelang sakaratul maut. Nabi itu tetap berdakwah, ngilingno bocah niki wau. Dikengken mlebet Islam, masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islam ke nanti kamu selamat, masuk surga. Ini anak ini masih muda, masih kecil. Tapi anak ini ngelihat bapaknya, bocah tiang Yahudi, ngelihat bapaknya, ngeliatin maksudnya gimana. Saya diajak masuk Islam, boleh apa enggak? Terus bapaknya nopo? Ati Abul Qasim, ikuti saja Abu Qasim itu. Abu Qasim itu saya Kanjeng Nabi. Ikuti Abul Qasim itu, ikuti Muhammad sudah, enggak apa-apa sudah. Akhirnya anak ini masuk Islam, wafat sebagai seorang Muslim, tapi si bapaknya tadi tidak ikut Islam. Nah, kurang lebih seperti itu.
Ya. Ini sifat tercela sebenarnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi bagaimana yang benar itu? Yang benar itu adalah sebelum, ini ideal Pak ya. Idealnya sebelum orang itu berdakwah, sebelum orang itu ngajari orang, ya, sebelum jarkoni, sebelum ngajari orang untuk berbuat baik, kebaikan itu harus dia kerjakan dulu. Praktek kok keren. Lek sampun dipraktekno baru bisa apa? Ngajari orang lain. Sehingga tidak menjadi celaan nanti. Wah, ngongkon-ngongkon tapi ya ini dewek mboten nglakoni kan ngoten. Nah, itu seperti itu. Jadi idealnya adalah sebelum kita itu menyampaikan kebenaran, merintahkan manusia untuk menjalankan ketaatan, hendaknya kita dulu yang mengawali. Sederhana. Contoh, jenengan gak ada bocah, lari-lari samenten iki. Usia SD. Kan kata, "Ayo, budal masjid ngaji." Mana ngaji, tapi bapak HP kan sakuate kan. Ale ngaji le. Budal masjid, langgar, sholat. Tapi bapaknya mboten budal sholat. Nggih semaur bocah e. Sembayang bapaknya mboten sembayang. Wah. Ngaji terus, apa-apake mboten tahu ngaji. Bocah itu akhirnya kan pinter semaur akhirnya, pinter jawab. Jadi untuk menutup celah seperti itu, ya, supaya tidak justru nanti orang itu malah meninggalkan ketaatan. Kenapa? Karena teladannya nggak ideal. Alah, hang nyuntuhno boten bener ya, kan ngoten kan. Akhirnya orang bukannya mau mengikuti ketaatan tadi malah apa? Malah menjauh, malah nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Nah. Tapi, ada tapinya Pak. Bukan berarti orang berdakwah itu harus, orang yang berdakwah, orang yang menyuruh kepada ketaatan itu harus apa? Harus sempurna dulu, enggak. Engko, wah, kula niki tasih kata salah ala lumuis, enten tiyang salah, dijarno, nggih salah pindah. Kok iki kok ono wong anu iki misal judi nopo ala wis lomo wong kula nggih gadah dosa kan, punya dosa juga gitu. Akhirnya karena dia merasa dirinya belum soleh, belum sempurna, akhirnya dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Nggih salah pindah. Yang benar gimana? Yang benar itu sampaikan kebenaran tadi, perintahkan manusia kepada ketaatan, dan berusaha diri ini juga apa? Berusaha menjadi orang yang taat. Nah itu yang benar. Itu namanya tawasud. Buatan ditinggal sedanten, tidak usah berdakwah, tidak usah nyuruh orang karena diri saya masih belum sempurna. Atau berdakwah tapi dirinya sendiri dilupakan. Nggih salah. Yang benar kepun di tengah-tengah. Ngajari orang, diingatkan, diajak yang baik, sekaligus diri kita ini juga diajak kepada yang baik. Itu yang benar. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu membaca Alkitab. Membaca Alkitab jelas yaitu kitab-kitab seperti Taurat dan semisalnya. Kemudian ditutup, afala ta'qilun. Napa? Artinya afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Nah ini sindiran. Sindiran bagi orang-orang tadi itu. Orang-orang yang memerintahkan. Nah, orang-orang memerintahkan untuk berbuat taat, bertakwa, tapi dirinya justru malah menyelisihi perintahnya sendiri. Ya, itu tidak berakal gimana? Orang disuruh yang baik, disuruh selamat, tapi dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Afala ta'qilun, masa enggak dipikir seperti itu?
Wayahe ini kalau tiang niku mikir nggih tiang lintung nggih selamat, nggih kula nggih selamat kan ngoten wae. Minimal kalau tidak bisa menyelamatkan orang, ya minimal diri sendiri. Harusnya seperti itu. Logikanya kan seperti itu. Akal itu seperti itu. Tapi kalau ada orang biar wis yang lain baik, yang lain soleh, yang lain masuk surga, saya gimana? Saya ya embo wis. Ini berarti dia akalnya nggak benar. Itu Pak. Sekaligus di sini sebenarnya ada perintah. Perintahnya apa? Afala taqilun, supaya kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi akal itu ada fungsinya. Bukan nggak boleh pakai akal, boleh. Akal kita gunakan, tapi digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Bukan menggunakan akal justru untuk apa? Dibenturkan dengan ayat-ayat. Kok Al-Quran seperti ini, tapi kok nggak masuk dengan akal saya? Jangan seperti itu. Kalau nggak masuk akal, berarti bukan Al-Qurannya yang salah, tapi akalnya yang belum sampai, ilmunya yang belum sampai. Jadi adabnya bagi seorang muslim tetap menggunakan akal. Jangan fanatik, harus kritis, pakai akal pikirannya. Dalam urusan agama pakai akal pikiran, tapi akal itu statusnya di bawah nas syariat. Jangan sampai akal didahulukan. Nah, itu ayat 44, afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal kalian berpikir dan seterusnya. Baik. Kita berhenti di ayat ke-44. Sajane niki ajenge kula tutukan 45 ta. Tanggung tapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Niki pula enten tafsir dari as-shalah, as-sabru was-shalah. Niki penting nih terus kula niki mending minggu depan gitu atau bulan depan. Soalnya isti'anah bis-sabri was-shalah, kunci sukses, kunci keberhasilan hidup baik urusan dunia dan akhirat itu dua, Pak. Sabar dan sholat. Tapi tafsirnya sabar ini apa? Tafsirnya sholat ini apa? Sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kersane sukses nih, wow. Nah, ini butuh penjelasan. Kersane adil, kersane kumpul sedanten mungkin. Supaya lebih manfaatnya lebih merata. Jadi kita berhenti di ayat 44, 45 insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan monggo? Mumpung dereng azan, bisa. Cekap nggih insyaallah nggih. Baik, insyaallah ini dulu kajian kita terkait tafsir, terutama tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.